Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan untuk Pak Hendra Ciaris selaku dosen pengampu pengetahuan fisik laut dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai Atlantic Ocean, Northern and Southern Part. Hal yang melatar belakangnya adalah pertama, peran Samudra Atlantik dalam sistem iklim global, yaitu mencakup 1/5 permukaan bumi yang berbentuk es dari utara hingga selatan serta menjadi jalur utama sirkulasi panas dan transport massa air melalui Emok dan Gulf Stream yang mengaruhi cuaca, badai, dan iklim lintas dunia. Yang kedua adalah pentingnya Baffin Bay dan Hudson Bay dalam pembentukan massa air, yang dimana kedua ini menjadi wilayah pertemuan air dingin Arktik dan air hangat Atlantik, yang menjadi pusat ventilasi massa air menuju Laut Labrador dan berperan dalam pembentukan NADW. Lalu yang ketiga adalah pentingnya Baffin Bay dan Hudson Bay dalam pembentukan massa air, yaitu interaksi angin, gradien densitas, dan gaya Coriolis yang menciptakan sistem laut dinamis yang memengaruhi perubahan iklim, variabilitas cuaca, dan kenaikan muka laut pada skala regional hingga global. Lalu dibentuk rumusan masalah sebagai berikut serta tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang karakteristik. Ciri-ciri utama adalah kecepatan dan volume. Arus yang sangat kuat dan cepat di saat Florida kecepatannya bisa mencapai lebih dari 3,5 knot. Nah, 3,5 knot ini adalah 6,5 km per jam. Dengan volume aliran sekitar 30 juta meter kubik per detik. Selanjutnya adalah volume luar biasa, tuh alirannya ribuan kali lipat volume sungai Mississippi. Selanjutnya ada contoh dari dampak iklim global sendiri adalah pertama pemanasan Eropa Barat. Contohnya ini adalah di Bergen atau Norwegia memiliki rata-rata suhu musim dingin yaitu 1 derajat, jauh lebih hangat daripada Halifax atau di Kanada di selatan yang bersuhu min 5 derajat. Selanjutnya contoh lain adalah kabut tebal atau Grand Banks, yaitu pertemuan air hangat Gulf Stream dengan udara lembab dari alus Labrador yang dingin menciptakan salah satu daerah dengan kejadian kabut terpadat di dunia. Oke, selanjutnya ini adalah sirkulasi Atlantik Utara. Yang pertama, arus permukaan atau dampak iklimnya. Arahnya mengalir ke utara sebagai Gulf Stream, North Atlantic Current atau NAC. Karakteristiknya apa? Karakteristiknya membawa air hangat dan asin dari tropis. Fungsi kuncinya melepas sejumlah besar panas ke atmosfer di wilayah utara. Selanjutnya dampaknya apa? Dampaknya memberikan iklim yang jauh lebih hangat bagi Eropa Barat dan Utara dibandingkan di wilayah lain di garis lintang yang sama. Kemudian yang kedua adalah mesin penggerak atau pembentukan air dalam atau biasa disebut downwelling. Lokasinya di mana? Lokasi kritisnya biasanya ada di Atlantic Subpolar atau sekitar Laut Labrador. Prosesnya adalah air NAC atau North Atlantic Current mendingin dan salinitasnya meningkat sehingga membentuk es. Kemudian hasilnya adalah air menjadi sangat padat, dense, dan tenggelam. Downwelling membentuk North Atlantic Deep Water atau NADW. Kemudian siklus bawahnya bagaimana? Siklus bawahnya NADW ini yang padat ini bergerak perlahan ke selatan di dasar laut dan airnya naik kembali atau upwelling di tempat lain. Kemudian yang ketiga gimana? Yang ketiga adalah isu kritis terkini yaitu perlambatan AMOC. Fokus penelitiannya AMOC sedang melambat. Penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya adalah pencairan es Greenland yang cepat melepaskan air tawar ke Atlantik Utara. Dampaknya adalah air tawar kurang padat, menghambat proses penenggelaman atau downwelling yang merupakan kunci penggerak sirkulasi. Di Atlantik Utara, Gulf Stream menjadi pengendali utama distribusi panas karena arus hangat ini mengalir dari wilayah tropis menuju lintang tinggi. Transport panas tersebut menjaga suhu perairan pesisir timur Amerika Utara tetap lebih hangat dibandingkan wilayah lain pada lintang yang sama, sehingga konsekuensinya Gulf Stream menjadi memengaruhi pola badai ekstratropis, intensitas curah hujan, serta mendukung pembentukan siklon tropis melalui peningkatan suhu permukaan laut. Dampak atmosferik ini menjadikan Gulf Stream sebagai salah satu elemen kunci dalam stabilitas iklim regional. Lebih ke arah kutub, wilayah Baffin Bay dan Hudson Bay memiliki peran penting dalam dinamika es laut dan ventilasi massa air dingin, di mana kedua wilayah ini merupakan zona pertemuan antara arus dingin, Arktik, dan cabang sirkulasi Atlantik Utara. Variabilitas es laut di daerah tersebut memengaruhi suhu permukaan laut serta albedo yang kemudian berdampak pada dinamika atmosfer, termasuk posisi dan kekuatan jet stream serta perilaku polar vortex. Dengan demikian, pengaruh Samudra Atlantik terhadap Amerika Utara bukanlah fenomena tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks antara arus permukaan, pola suhu permukaan, dinamika pembentukan es laut, serta sistem atmosfer berskala regional hingga global. Selanjutnya, untuk konsep penting, Gulf Stream merupakan arus laut permukaan yang cepat dan hangat di Samudra Atlantik Utara.
Arus ini berasal dari Teluk Meksiko sebagai arus Florida yang mengalir melalui Selat Florida dan bergerak ke utara di sepanjang pantai timur Amerika Serikat hingga sekitar Cape Hatteras. Sedangkan Baffin Bay atau Teluk Baffin merupakan laut marginal atau laut tepi yang luas, yang sering dianggap sebagai perpanjangan dari Samudra Atlantik Utara dan juga berhubungan dengan Samudra Arktik. Pada bagian barat, Baffin Bay berbatasan dengan garis pantai timur Pulau Baffin di Kanada, dan pada bagian timur berbatasan dengan pantai barat daya Greenland, pada bagian selatan berbatasan dengan Selat Davis dan Laut Labrador yang menghubungkan Teluk Baffin ke Samudra Atlantik Utara yang lebih luas, dan pada bagian utara berbatasan dengan Selat Nares yang membuka akses ke Samudra Arktik khususnya Laut Lincoln. Selanjutnya, Hudson Bay atau Teluk Hudson adalah badan air asin besar yang hampir sepenuhnya tertutup daratan atau landlocked di timur Laut Kanada, yang sering dianggap sebagai laut marginal dari Samudra Arktik. Selat Hudson merupakan satu-satunya saluran utama yang menghubungkan Teluk Hudson dengan Laut Labrador dan Samudra Atlantik Utara. Pada bagian barat, Hudson Bay berbatasan dengan Manitoba, selatan Ontario, pada bagian tenggara berbatasan dengan Quebec, dan pada bagian utara berbatasan dengan teluk kecil Fox Basin yang terhubung ke Teluk Hudson melalui Selat Fury dan Hecla. Baik, untuk kesimpulan dari integrasi Atlantik tersebut adalah Atlantik Utara dan Selatan terhubung erat oleh mekanisme Atlantic Meridional Overturning Circulation atau AMOC. Selain inilah yang menyeimbangkan panas bumi dengan memindahkan air hangat ke kutub dan mengembalikan air dingin ke selatan. Lalu di poin kedua ada peran vital Gulf Stream. Arus ini itu bukan sekedar aliran air, melainkan mekanisme transport panas utama. Arus inilah yang bertanggung jawab membuat iklim di Eropa Barat jauh lebih hangat dibandingkan wilayah lain di garis lintang yang sama, serta memengaruhi pola badai di pesisir Amerika. Lalu ada fungsi Baffin Bay dan Hudson Bay. Kedua wilayah ini berfungsi sebagai ventilasi atau tempat pertemuan antara arus dingin Arktik dan air hangat Atlantik. Di sini terjadi proses pendinginan yang memicu pembentukan massa air dalam atau North Atlantic Deepwater (NADW). Namun stabilitas sistem ini sedang terancam. Pemanasan global menyebabkan es di Greenland mencair dengan cepat dan melepaskan air tawar dalam jumlah besar ke laut. Karena air tawar memiliki densitas rendah, hal ini menghambat proses penenggelaman air (downwelling). Jika proses ini terganggu, sirkulasi amok bisa melambat, yang dampaknya akan sangat fatal bagi perubahan iklim regional maupun global. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.